Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Seperti pujian tadi mengatakan, kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Tisa Masih dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan hari ini luar biasa karena saya telah ditemani Ibu Pendeta Sherlyn Sakati STHMA. Selamat datang Ibu Pendeta. Makasih. Ya, Ibu Pendeta dari GBI FOCC Palu, betul ya Betul, Ibu, iya. di Jalan Wotwar. Baik, dan hari ini pemirsa kita akan membahas renungan mengenai kekuatan mengenal Allah dengan benar. Dan untuk itu saya persilakan Ibu Pendeta Sherlyn untuk dapat memimpin dalam doa pembuka. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur dan terima kasih atas semua yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Dalam mimbar agama pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya firman Tuhan tersampaikan dengan jelas, dengan benar untuk kami dapat mengerti, pahami, serta kami dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terpuji nama Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami pada sore hari ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah tema kita kekuatan mengenal Allah dengan benar yang akan diambil dari Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya akan membacakan bagi Anda. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayatnya yang ke-24, tetapi siapa
Yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan begitu luar biasa dan kita akan mendengarkan renungan singkat dari Ibu Pendeta Sherlyn Sakati. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Mimbar Agama Kristen TVRI Sulawesi Tengah. Hari ini dari pembacaan yang sudah dibacakan tadi, ayat di atas itu membandingkan kesombongan manusia yang tidak mengenal Allah dengan benar. Ya, 3 hal yang seringkali menjadi kesombongan dari manusia dari pembacaan kita hari ini, yaitu ketika seseorang memiliki kepandaian. Kepandaian itu kan berbicara tentang kalau punya titel, punya jabatan, punya pangkat, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi satu kebanggaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan juga ada yang dikatakan tadi tentang kekuatan atau power atau kekuasaan, ya. Ketika seseorang memiliki atau merasa bahwa dia paling pandai, semua ide-idenya itu pasti yang akan didengar oleh kebanyakan orang, atau kalau tidak ada dia maka tidak ada keputusan yang bisa disampaikan dalam satu, katakan mungkin forum ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dan juga ketika seseorang merasa bahwa saya itu punya kekuasaan, ya, saya punya jabatan, saya punya pangkat, sehingga dia merasa bahwa tanpa dia maka segala sesuatunya tidak akan berjalan. Dan ketika seseorang memiliki kekayaan atau harta, maka sadarkah bahwa ini yang seringkali membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya. Waktu kita membanggakan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, ada 3 hal, maka sadarkah kita bahwa seringkali kita tidak mengalami sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita karena kita akhirnya membanggakan kekuatan kita, kemampuan kita, sesuatu yang kita merasa bahwa tanpa Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita harus sadari bahwa untuk sementara kita butuh yang namanya kepandaian, ya, dalam dunia kerja kita, dalam aktivitas kita. Kita harus pintar, ya, kita harus pandai, kita harus cakap. Tapi bukan berarti bahwa itu segala-galanya. Kita juga butuh, bahkan orang bisa punya jabatan, ya, punya pekerjaan yang baik, itu penting sekali, itu baik, ya. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika semuanya itu kita andalkan sebagai satu-satunya yang akan menolong kita dalam kesusahan. Kita akui atau tidak bahwa seringkali ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sesuatu yang secara akal manusia kita, semua yang kita banggakan, jabatan, kekayaan, kekuasaan, bahkan uang kita, itu tidak dapat menolong kita sama sekali. Bukan cuma tidak dapat menolong, tapi seringkali mengecewakan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata tadi dalam ayatnya yang ke-24, kalau kita mau bermegah, bermegahlah oleh karena apa? Kita mengenal siapa Allah kita. Ya, kita bermegah karena apa? Karena kita mengenal, kita punya hubungan pribadi, atau bahasa yang lagi populer sekarang, kita terhubung dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, kita tidak lari ke tempat yang lain. Hari-hari ini kita mendengar banyak berita-berita yang marak, ada yang namanya budir. Kenapa orang melakukan budir? Salah satunya karena apa? Kalau dia mengenal penciptanya, dia mengenal Allah dengan benar, maka dia tidak akan menempuh jalan pintas yang bukan saja merugikan dirinya, tapi juga orang lain, dalam hal ini keluarganya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita membaca dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6, saya membacakan dalam terjemahan sehari-hari, dikatakan begini. Tetapi situasi segera menjadi berbahaya untuk Daud karena
pasukannya sangat marah dan berduka karena kehilangan keluarga mereka, sehingga ada di antara mereka yang mulai mengancam melempari Daud dengan batu. Namun Daud tetap percaya kepada Tuhan yang memberinya kekuatan. Sebagai latar belakang dari ayat ini dikatakan bahwa pada waktu itu Daud waktu dikudeta oleh anaknya sendiri, itu Absalom, padahal posisi Daud waktu itu adalah seorang raja. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya power. Ada banyak orang yang seharusnya mendukung dia, tetapi ketika dia berada dalam kesesakan oleh karena dia dikudeta oleh anaknya sendiri, dalam pelariannya Alkitab menceritakan bahwa waktu dia sedang dia bertempur atau mengalahkan orang-orang Amalek, maka ketika dia kembali di tempat pengasingannya atau di tempat sementara yaitu Siklag, kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca ayat-ayat sebelumnya, dan dari kejauhan mereka melihat bahwa ternyata baik istri-istri mereka, anak-anak mereka yang tidak ikut berperang melawan Amalek, Alkitab mencatat bahwa semua sudah diambil oleh musuh-musuh mereka. Dan apa yang terjadi? Maka mereka sangat menangis, mereka sangat bersedih. Bukan cuma itu Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu membaca dikatakan bahwa Daud nyaris akan dibunuh, akan dilempari batu sehingga dalam keadaan terjepit. Bukan kekuatannya, bukan pengalaman yang dia andalkan, tetapi yang dia lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah yang disembah. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa Tuhan menolong dia. Istri-istri mereka, bahkan semua kepunyaan mereka yang sudah dijarah oleh musuh mereka, yang diambil oleh musuh mereka, tidak ada satupun yang tidak kembali. Semuanya mereka miliki kembali. Itu sebabnya mengapa saya memberikan judul renungan kita hari ini, kekuatan kekuatan dalam kita mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada kekuatan yang kita dapatkan bahwa dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam persoalan masalah apapun juga, jangan pernah andalkan kemampuan kita, kekayaan kita, jabatan kita, karena sifatnya itu sementara. Dia hanya sementara. Satu saat kita akan tinggalkan, atau mungkin dia akan meninggalkan kita. Hanya dua saja. Itu sebabnya kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Asalkan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh bekerja, kita boleh berkarya di dunia kerja kita. Ya, kita maksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi ingat, itu bukan segala-galanya. Mari kita tetap andalkan Tuhan, kita minta hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, kita lakukan dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika kita pun mengalami pergumulan, persoalan, masalah, kita tidak akan kehilangan pengharapan. Kita tidak akan patah arang, ya biasa kita mendengar seperti itu ya. Tapi kita akan tetap kuat, kita mampu, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, seperti yang dialami oleh Daud. Dia tidak kehilangan kepercayaan, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong dia, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan berikan hikmat. Waktu dia bertanya kepada Tuhan apa yang dia harus lakukan, Tuhan ajarkan, Tuhan sampaikan apa-apa langkah-langkah apa yang dia harus lakukan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengembalikan semua yang menjadi milik Daud dan orang-orangnya, dan mereka tidak kehilangan sesuatu apapun juga. Tetaplah andalkan Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sumber kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta, sharing renungannya begitu luar biasa ya, biar menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Dan juga tentu dari cerita-cerita yang ada di firman Tuhan ini bisa menambah iman kekristenan kita. Nah, Ibu Pendeta Sherlyn, tadi kan Ibu Pendeta bagaimana menceritakan bagaimana Raja Daud waktu mengalami problematika, menghadapi masalah-masalah, dan tetap mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan memberikan kekuatan buat hidupnya agar bisa melewati setiap masalah dan problematika yang sedang dialami seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita orang-orang Kristen ini? Kadang ada yang diuji saat lagi sedang down atau lagi ada masalah, tapi ada juga yang diuji saat sedang berkelimpahan ini Bu Pendeta ya. Bagaimana mengharapkan kekuatan Tuhan selalu walaupun sedang ada masalah, problematika, ataupun bahkan sedang diberkati,
sedang mengalami kelimpahan nih Bu Pendeta. Iya, memang ada dua hal ini yang sering kali menjadi godaan dalam kehidupan kita orang percaya, yaitu dalam kelimpahan ketika kita berada di posisi di atas atau berada di posisi yang terendah. Intinya adalah kalau kita menyadari bahwa hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan, artinya bahwa dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan tidak sehat, maka tetaplah terhubung dengan Tuhan, selalu menyadari bahwa kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan, ya. Sehingga kalau kita menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan, dalam kekurangan atau dalam kelimpahan kita tidak akan pernah menyangkal iman kita kepada Tuhan, ya. Karena ada banyak orang yang dia kuat dalam kekurangan, tetapi dia tidak kuat dalam kelimpahan. Ya, waktu dalam kekurangan dia bisa kuat, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia mulai melupakan Tuhan. Atau ketika dia bukan siapa-siapa, ya, mungkin pendidikannya, jabatannya dia bukan siapa-siapa, dia begitu bergantung sama Tuhan. Tapi ketika dia berada di posisi yang sudah baik, yang luar biasa, dia mulai sombong dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya yang pertama harus menyadari bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Kita harus senantiasa menyadari posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Iya. Jadi saat kita diberkati, sedang berkelimpahan ataupun kita sedang terpuruk banyak masalah, kita tetap harus mengandalkan Tuhan karena kita mengetahui, menyadari bahwa hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Betul, itu ya Ibu Pendeta. Iya. Nah, Ibu Pendeta, di dalam firman Tuhan hari ini ya, di Yeremia ini ada disampaikan bahwa bagaimana kita tidak boleh bermegah, bermegah diri. Nah, yang dimaksud ini bermegah seperti apa Ibu Pendeta? Karena ada juga kita orang-orang percaya yang diberikan talenta, mungkin diberi karunia, dan ada waktunya Tuhan menentukan kita harus berdiri atau menggapai sesuatu itu dan menunjukkan apa yang sudah Tuhan berikan, talenta atau ketekunan, belajar selama ini dan juga karunia dari Tuhan. Apakah itu termasuk bermegah atau bermegah seperti apa yang dimaksud di Yeremia ini Bu Pendeta? Iya, tentunya bermegah yang dimaksudkan di sini adalah kita menjadi sombong gitu ya. Merasa bahwa dengan kepandaian kita, ya dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, maka kita tidak membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya kan ada satu perbandingan dalam ayat yang ke-24. Tetapi jika kamu bermegah, jika kamu bermegah, bermegahlah karena kita mengenal siapa Allah kita. Karena gini, betul bahwa kepandaian itu berkat Tuhan buat kita, ya, untuk kita pakai, untuk kita bisa beraktivitas, kita menjadi berkat di dunia kerja kita. Kita diberkati Tuhan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga kita bisa memberkati orang lain, gitu ya. Kita berada di posisi mungkin punya jabatan, punya jabatan dalam satu perusahaan di kantor. Kita ada di sana bukan untuk kepentingan, untuk kesombongan kita, tapi kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang menjadi salah adalah ketika Tuhan memberkati kita, baik itu kesehatan, kekuatan, kepandaian, kekuasaan, jabatan, harta, semuanya itu kita tujukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya tidak ada kontras gitu ya. Jadi kalau kamu bermegah, jangan bermegah karena semuanya itu, karena itu akan menjadi sia-sia. Satu saat dia akan tinggalkan kita, atau kita akan tinggalkan yang kita banggakan. Tapi waktu kita bermegah karena kita mengenal siapa Allah kita, maka itu sifatnya kekal. Bukan saja berbicara tentang yang kita jalani di dunia ini, tapi juga ini berbicara kalau kita mengenal Allah dengan benar, itu berbicara tentang kepastian, keselamatan. Artinya bahwa bukan saja kepentingan dunia ini, tapi dunia kekal, kemana kita akan pergi. Wah, luar biasa ya. Jadi bermegahlah di dalam Tuhan. Iya, betul. Bermegahlah bahwa kita sudah diberkati Tuhan dan bagaimana Tuhan begitu besar dan melindungi kita, memberikan anugerah buat hidup kita masing-masing ya. Dan Ibu Pendeta, ada pula yang merasa seperti ini biasanya.
saya sudah mengandalkan Tuhan, kekuatanku hanyalah Tuhan. Iya. Tapi kok hidup saya rasanya tidak diberkati, terus-terusan seperti ini. Sepertinya mengalami stuck. Kayaknya saya kurang ini untuk mengandalkan Tuhan, atau Tuhan sepertinya melupakan saya. Biasanya ada nih di saat-saat terpuruk, kita orang percaya merasa atau berpikir seperti itu. Bagaimana dengan pemikiran kekristenan seperti itu nih Bu Pendeta? Iya, saya mau katakan begini bahwa ukuran kita diberkati oleh Tuhan, ukuran bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan adalah ketika kita dijawab doa-doa kita, atau semua keperluan kita tercukupi. Itu bukan ukuran satu-satunya, karena yang paling utama, yang paling pertama adalah kita diselamatkan. Itu yang paling utama, yaitu berkat rohani. Ya, berkat rohani yaitu keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus, bahwa ketika satu saat kita tinggalkan dunia ini, kita punya tempat yang pasti, yaitu surga. Itu yang paling utama, gitu ya. Karena kan semua yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan, ya. Kita akan tinggalkan di dunia. Bapak Ibu, para pendengar atau pemirsa TVRI, Sulawesi Tengah, semua yang kita miliki, yang kita banggakan hari ini, satu saat nanti kita akan tinggalkan. Itu sebabnya ketika kita doa kita dijawab atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita kenal siapa Tuhan kita. Saya memberikan contoh sederhana. Saya sebagai orang tua, ya, ketika saya membina komunikasi dengan anak saya, karena anak saya dia kenal betul siapa saya, ya, entahkah saya kabulkan permintaannya atau tidak langsung serta-merta kemudian memutuskan hubungan kami sebagai orang tua dan anak, karena dia mengenal saya, ya, dia tahu bahwa belum waktunya mama memberikan kepada saya, atau saya juga belum waktunya saya memberikan kepada anak saya, ya. Nah, apatah lagi Bapa kita di surga, ya, dia tahu kapan waktunya dia memberikan kepada kita, karena kita harus akui bahwa ada banyak orang yang karena berkat, tadinya dia setia kepada Tuhan, akhirnya dia tinggalkan Tuhan karena jabatan, ya. Dia berdoa, Tuhan berikan saya jabatan. Waktu dia punya jabatan, dulunya dia rajin ke gereja, dia rajin ikut-ikut ibadah. Sekarang waktu ditanya oleh pendeta, dia berkata bahwa, Pak Pendeta, saya sibuk, terlalu banyak kegiatan. Nah, itu kan yang akhirnya menjauhkan dia dari Tuhan. Jadi jangan kita gunakan atau menjadi patokan berkat atau dijawab doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak menjadi ukuran bahwa Tuhan mengasihi kita atau kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita melihat atau membaca dalam firman Tuhan, bukankah ada banyak tokoh-tokoh iman, ya, dalam Ibrani pasal yang ke-11, dan juga orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka beriman, tapi ada banyak juga doa-doa mereka yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, atau tidak dikabulkan seperti itu. Jadi dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita bukan ukuran bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Luar biasa ya Ibu Pendeta. Jadi seperti tadi perumpamaan ya Ibu Pendeta, bahwa Ibu Pendeta dengan anak, bahwa kapan Tuhan juga tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan atau diberkati. Kadang ya Ibu Pendeta selalu indah pada waktunya, dan waktu Tuhan selalu yang terbaik seperti itu. Jadi tetap mengandalkan Tuhan walaupun kelihatannya doa-doa secara jasmani tidak kelihatan, tapi berkat-berkat rohani yang tidak kelihatan mungkin selalu mengalir dalam hidup kita, ya Ibu Pendeta. Baik, Ibu Pendeta, sekarang kan banyak sekali nih di zaman digitalisasi, sosial media, banyak sekali yang flexing bahasanya. Flexing itu menunjukkan bahwa, oh, ini saya memiliki materi seperti ini, saya sudah di posisi seperti ini. Itu menjadi satu kebanggaan, dan ada yang merasa kadang melihatnya, waduh kok dia sudah berada di posisi ini atau memiliki kelimpahan materi, tetapi kok saya tidak. Ada budaya flexing yang akhir-akhir ini membuat terutama generasi muda, ya Gen Z ini jadi merasa akhirnya terjadi bundir seperti yang Bu Pendeta sampaikan tadi, karena merasa selalu berkekurangan. Nah, apa nih yang harus anak-anak muda tahu, bahwa flexing dan semuanya itu tuh
tidak sesuai dengan firman Tuhan mungkin. Iya, jangan sampai tertipu dengan flexing ya, karena kadang-kadang itu bisa saja itu hanya bukan faktual gitu ya, hanya ya mereka seolah-olah mungkin makan di rumah makan yang mewah, padahal mungkin hanya bukan sesungguhnya gitu ya. Jadi saya mau bilang begini bahwa jangan kita tertipu dengan apa yang kita lihat dengan mata gitu ya. Dalam 1 Yohanes di pasal 2 dikatakan di sana bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu dari dunia. Nah, kalau anak-anak muda sekarang mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ingat bahwa kita akan menjadi seterunya Tuhan. Dan waktu kita berupaya mengikuti cara-cara dunia, itu yang seringkali membuat kita tidak bisa menerima diri kita. Padahal Tuhan menciptakan kita unik gitu ya, si A unik, si B, dan begitu banyak begitu banyak manusia di dunia ini dengan keunikan masing-masing. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan orang lain, itu ya. Jadilah diri kita sendiri sebagaimana Tuhan sudah melakukannya dalam hidup kita. Karena kan gini, berkat-berkat kita itu jangan kita bandingkan dengan berkat orang lain. Tuhan memberkati saya dengan porsi saya, ya. Tuhan memberkati si B dengan porsi dia. Tuhan memberkati Tirsa dengan porsimu. Jadi jangan kita pernah membanding-bandingkan ya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, karena belum tentu waktu Tuhan mempercayakan berkat itu kepada saya seperti yang dialami oleh orang lain, saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak bisa mengelola, saya tidak bisa mengaturnya dengan baik, bahkan mungkin berkat itu akan mencelakakan saya. Tapi ketika Tuhan mempercayakan berkat ataupun juga materi ataupun mungkin jabatan seperti yang saya miliki sekarang, karena Tuhan tahu kemampuan saya bisa, dan itu tidak akan mencelakakan saya. Jadi saya mau katakan kepada anak-anak muda, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, ya. Tuhan sudah menyelamatkan kita secara personal, ya, dan Tuhan mau supaya kita ini sungguh-sungguh mempercayai Dia. Jangan sampai kita tergoda dengan apa yang kita lihat dengan mata kita, karena itu sifatnya sementara. Kadang-kadang justru menggoda kita ataupun juga membuat kita terlena sehingga kita lupa bahwa ada berkat yang Tuhan sudah siapkan atau ada sesuatu yang Tuhan siapkan secara spesifik dalam hidup kita. Itu. Baik. Wah, luar biasa ya Ibu Pendeta ya. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena berkat, kapasitas yang sudah Tuhan berikan, anugerah Tuhan buat kita masing-masing itu berbeda-beda ya betul, Ibu Pendeta ya. Baik, luar biasa Ibu Pendeta. Kita mau dengarkan dulu pujian berikut ini dari Saudari Sinta, dan inilah pujiannya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, Oh. dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini ya. Coba bantu Badorong ini, bro. Bro juga. Ya apa-apa, so gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Tahukah kalian bagaimana keadaan alam kita sekarang? Ku merindukan masa-masa di mana pohon menjulang tinggi, mata air yang tak henti memberikan kesejukan saat kita menghirup udara dingin dan segar. Sadarkah kita, kini hutan semakin sedikit, udara semakin tercemar, dan panas matahari semakin terik. Sudah saatnya kita jaga dan lindungi alam. Yuk, mulai sadar dan peduli lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masih zaman menyalip antrian? Budayakan antri, mulailah dari diri sendiri dengan menghargai hak orang lain, disiplin dan taat aturan, agar tercipta keharmonisan demi kepentingan bersama. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita yang harus selalu kita andalkan. Dan masih bersama saya Tisa Masih dalam program Mimbar Agama Kristen bersama Ibu Pendeta Sherlyn Sakati STHMA. Baik, Ibu Pendeta tadi sudah bahas banyak sekali nih contoh kasus, sharing dan juga renungan dari Ibu Pendeta. Mungkin Ibu Pendeta ada lagi tambahan kasus-kasus atau contoh dari ayat Alkitab, cerita-cerita di firman Tuhan yang boleh nih kita tarik mengenai kekuatan mengenal Allah dengan benar.
Iya, baik. Dalam Perjanjian Lama kita pasti mengenal siapa Saul. Saul itu dicatat bahwa dia adalah raja pertama dari orang Israel. Iya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Saul ini adalah seorang yang punya postur tubuh yang di atas rata-rata dari orang Israel, sehingga dalam hal berperang itu bukan sesuatu hal yang menakutkan buat dia, karena dia seorang pahlawan gitu ya. Nah, ketika Saul mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, maka seringkali kita melihat kegagalan-kegagalan yang dia alami dalam hidupnya. Tapi kita mengenal siapa Daud ya. Daud juga adalah seorang yang kemudian dia menjadi seorang raja. Tapi sebelum dia menjadi raja, kita tahu ada satu kisah di mana ketika dia berperang atau menghadapi yang namanya Goliat ya. Dan dalam perbandingan postur tubuh antara Goliat dan Daud ini sangat jauh sekali, berbeda jauh. Dalam segi pengalaman, Goliat ini sudah biasa di medan perang. Sementara Daud hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Artinya tidak seimbang. Tetapi disitulah karena Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia percaya yang dipercaya dalam hidupnya, sehingga ketika dia diperhadapkan dengan Goliat yang sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang Israel termasuk Saul, dan Alkitab mencatat bahwa sesuatu yang rasanya tidak masuk akal, dia gunakan untuk apa? Mengalahkan Goliat. Itu sebabnya menjadi pelajaran juga buat kita bahwa jangan pernah kita andalkan sesuatu yang menurut kita itu akan menolong kita, ya. Waktu Saul memperlengkapi Daud dengan dengan alat perangnya, dia berkata, "Anakku, pakailah ini, gunakanlah ini supaya ketika engkau nanti maju berperang, engkau tidak mudah diserang dikalahkan oleh Goliat." Tapi Alkitab mencatat waktu Daud mencoba mengenakan pakaian perang dari Saul, justru kebesaran atau mungkin kedodoran seperti gitu ya. Sehingga Daud bilang, "Nggak usah digunakan. Saya maju." Dia maju dalam nama siapa? Bukan karena dia seorang yang punya pengalaman menggembalakan 2-3 ekor domba dari ayahnya. Tidak. Dia maju demi nama Tuhan, dan itulah yang memberikan kemenangan kepada Daud ya. Dan ada banyak lagi kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan juga ada dalam Perjanjian Baru. Saya memberikan contoh, Petrus dan Yudas Iskariot itu sama-sama murid Tuhan Yesus yang selama kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti mendengarkan pengajaran yang sama, mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang sama, mereka murid yang sama. Tapi lihatlah ketika guncangan iman terjadi dalam hidup mereka, gitu ya. Kita baru saja merayakan Paskah ya, Jumat Agung dan Paskah berapa waktu yang lalu, dan minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan Alkitab mencatat bahwa sangat nyata yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yudas. Petrus itu fatal sebenarnya karena apa? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab berkata 3 kali dia menyangkal, bahkan sampai dia mengutuk, dia bilang swear, kalau bahasa anak muda sekarang, swear, pokoknya saya tidak kenal siapa yang kamu maksud gitu ya. Tapi lihatlah bahwa kemudian ketika Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal, dia sudah berdosa, dia sudah bersalah, maka Alkitab berkata dia bertobat ya, dan Tuhan pulihkan. Tuhan pakai hidupnya Petrus dengan sungguh sangat luar biasa. Beda dengan Yudas ya, Yudas Iskariot ya, bukannya dia bertobat, bukannya datang kepada Tuhan, tapi yang dia lakukan adalah dia bunuh diri kan, Alkitab berkata gitu ya. Itu sangat-sangat tragis. Intinya adalah pengenalan antara Petrus dan Yudas kepada guru mereka, kepada Yesus Tuhan yang mereka percaya, yang mereka layani sebagai murid dari Tuhan Yesus, itu nyata dalam kehidupan mereka ketika mereka menghadapi menghadapi persoalan, problema dalam hidup mereka. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa pengenalan kita secara pribadi dengan Allah kita ya, itu akan menentukan ketika kita menghadapi persoalan dan masalah. Waktu semuanya aman-aman saja, semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan dengan baik, maka tidak akan kelihatan ya,
tidak akan ada perbedaan antara kita dengan orang lain. Tapi perbedaan itu akan nyata ketika kita mengalami persoalan dan masalah. Dan disinilah akan dituntut iman kita, kepercayaan kita, bahkan pengenalan kita kepada Allah ketika kita menghadapi persoalan dan masalah. Itu sebabnya kenapa hari ini saya mengangkat tema ini. Saya berharap ya, saya punya kerinduan bahwa para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mimbar agama Kristen hari ini, mari kita mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mungkin berkata bahwa saya ini terlahir dari keluarga Kristen, saya ini aktif di sekolah minggu, saya ini aktif di remaja, bahkan di pemuda, bahkan mungkin di usia saya yang sudah dewasa, yang sudah tua ini, saya tidak pernah absen gereja. Itu bagus, itu baik. Tapi yang lebih penting adalah pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Sehingga waktu kita mengalami sesuatu yang bisa menggoncangkan iman kita seperti Petrus dan juga Yudas, kita tahu bahwa ada solusi, ada jalan keluar yang kita dapatkan karena kita mengenal Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kemampuan kita merasa bahwa saya ini orang penting, saya punya jabatan, saya punya kekayaan, maka disitulah kita akan mengalami kehancuran dan siap-siap kegagalan di depan kita. Bahkan kita bisa menyangkal iman kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kemampuannya, dia mengandalkan bahwa saya punya backingan, ada orang yang menolong saya, bukannya pertolongan yang didapatkan, bukan keuntungan dia dapatkan, tapi justru dia buntung, dia terjebak ya, yang tadinya mungkin dia keluarganya baik-baik ya, pekerjaannya baik-baik, kehidupan pribadinya baik-baik, tapi ketika dia mulai menyimpang dari firman Tuhan, maka siap-siap dia akan berhadapan bukan kepada manusia, tapi dia berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena di bagian firman Tuhan yang lain berkata, Tuhan menentang orang yang congkak, Tuhan menentang orang yang sombong, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Iya. Puji Tuhan ya, luar biasa Ibu Pendeta. Tuhan datang juga untuk orang-orang yang berdosa, Iya, dan betul. orang-orang yang merasa rendah diri ya, seperti itu. Jadi untuk kita tidak congkak, tidak menyombongkan apa yang dari Tuhan ya dalam hidup kita, seperti itu. Nah, Ibu Pendeta, ada yang justru sebaliknya nih, biasanya orang berpikir, misalnya seorang rumah tangga, seorang bapak kepala rumah tangga merasa bahwa oh Tuhanlah pelindungku, Tuhanlah kekuatanku. Jadi biarin saja, saya tidak perlu untuk mau mengunci rumah misalnya, mengunci pagar, kan ada Tuhan yang melindungi. Ada juga yang mungkin menafsirkannya mungkin sedikit keliru, mungkin harus diinformasikan, mungkin Tuhan juga kita dilindungi, tetapi kita juga harus berhikmat begitu ya, Betul, Bu Pendeta ya. Kalau seperti itu kasusnya bagaimana nih, Bu Pendeta? Orang-orang yang seperti itu mencobai Tuhan. Ya, saya bisa berkata bahwa dia mencobai Tuhan. Dia mau mencobai apakah betul Tuhan itu dalam tanda petik bertanggung jawab, melindungi, menjaga dia sehingga dia sembrono. Ya, Tuhan memberikan kita juga hikmat, kan? Ya, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, dalam keluarga kita. Kalau kita sudah tahu itu akan membahayakan kita, kalau kita tahu itu adalah jurang, kenapa kita harus nerobos dan akhirnya kita mengalami kecelakaan dan hal yang fatal dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengenal siapa Allah kita dengan benar, maka kita tidak akan pernah coba-coba dengan Tuhan atau mencobai Tuhan gitu ya. Tapi kita akan berjalan sesuai dengan rel yang seharusnya kita lakukan. Saya selalu menggunakan istilah seperti gini. Saya lakukan apa yang menjadi bagian saya dan bagian yang saya tidak bisa lakukan, saya percayakan kepada Tuhan. Artinya bahwa ada bagian yang Tuhan mau supaya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, seperti contoh tadi. Kalau kita tahu bahwa kita sudah mau tidur atau kita mau keluar rumah, kita harus kunci rumah dong, kita harus kunci pintu dong, karena apa? Itu kita mengundang pencuri. Jangan kita bilang, oh saya sudah berdoa, biar kiranya pasukan malaikatmu Tuhan menjaga, melindungi rumah saya, tapi kita sendiri tidak melakukan bagian kita. Jadi lakukanlah bagian kita dengan penuh tanggung jawab, dan bagian-bagian yang kita tidak bisa lakukan,
Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Saya memberikan contoh sederhana gitu ya. Mungkin dalam perjalanan, ya dalam perjalanan kita keluar kota, kita sudah berdoa, Tuhan kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan juga sopir, driver yang mengendarai kendaraan, Tuhan berikan hikmat, kekuatan kepada dia. Tapi kemudian di jalan kita ugal-ugalan gitu ya, kita Nerobos lampu merah, kita pokoknya Tuhan pasti akan lindungi. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mengalami kecelakaan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mengalami sesuatu yang kita tidak harapkan. Karena itu kesalahan kita, atau mungkin lebih fatal kalau saya berkata itu adalah kebodohan kita. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, dan bagian yang kita tidak bisa lakukan percayakan kepada Tuhan. Bukankah kita seringkali punya pengalaman seperti gini ya? Waktu kita sudah berdoa, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami. Tapi kemudian dalam perjalanan seolah-olah jalan kita terhambat. Kita mungkin bilang, ih Tuhan kenapa sampai jalan saya terhambat ya? Kenapa mesti begini? Kita lupa bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu, karena kalau kita kalau Tuhan tidak dalam tanda petik menghambat perjalanan kita, ada malapetaka di depan yang menanti kita. Dan waktu kita tahu, baru kita berkata, Tuhan terima kasih. Mungkin tadinya kita sudah bersungut-sungut, mungkin kita sudah bilang, Tuhan saya sudah mau terlambat ini, saya sudah mau ini, itu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengenal siapa Allah kita, dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam Roma dikatakan begini, Roma pasal 8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu kan baik atau buruk menurut kita gitu ya. Dalam segala sesuatu ada kata selanjutnya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia siapa? Karena kita mengenal Dia. Jadi setiap peristiwa dalam hidup kita tidak ada yang secara kebetulan. Saya meyakini itu bahwa setiap persoalan atau setiap keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang secara kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan untuk Dia melakukan rancangannya dalam hidup kita, untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, lakukan bagian kita, dan bagian-bagian yang kita tidak bisa lakukan, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya selalu menyampaikan juga kepada jemaat di mana saya melayani, mulailah ketika kita bangun pagi, ya. Ketika kita bangun pagi, bukan yang mungkin terbiasa cari kopi dulu, gitu ya, televisi duluan, gitu ya, handphone duluan, gitu ya. Tapi awali hari itu dalam doa. Gitu ya, awali hari itu dalam doa, ya, berdoa kepada Tuhan. Dan kami ya, ini pengalaman pribadi saya dengan suami gitu ya. Waktu bangun pagi, saya usahakan saya belum menginjakkan kaki saya di lantai sebelum saya mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Saya tidak meminta apa-apa, saya mengucap syukur kepada Tuhan ya. Saya minta tuntunan Tuhan di hari itu, bukan minta berkat. Dan setelah itu kami suami istri, kami awali hari itu dengan membaca firman secara teratur. Jadi awali hari kita membaca firman Tuhan secara teratur gitu ya. Bukan soal berapa banyak pasalnya, tapi kita membaca firman Tuhan dengan teratur. Sebaiknya kalau mungkin dari kitab Kejadian, Keluaran dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita berdoa. Kalau waktu kita masih cukup, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Awali setiap hari dalam doa dan kita membaca firman. Karena saya selalu diingatkan oleh firman Tuhan apa yang pernah dialami oleh Musa. Musa pernah dikatakan kepada Tuhan waktu Tuhan dalam dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan ya. Kemudian Musa bilang gini, jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Jadi Musa sadar bahwa dia tidak akan berangkat, dia tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak menyertai. Itu artinya bahwa kita pun juga hari ini dengan segala kesibukan tugas dan tanggung jawab kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Nah, seperti katakan tadi, bagaimana untuk memulainya? Mulailah dengan membaca firman Tuhan dengan rutin. Dan kemudian yang kedua, punya komunitas, ya. Punya komunitas. Jadi di gereja kita masing-masing itu kan mungkin ada sesuai dengan umurnya tentunya gitu ya. Kemudian kita juga jangan kita menutup diri dengan kan ada banyak khotbah-khotbah yang kita bisa dengarkan gitu ya. Saya tidak bilang bahwa
untuk menyaingi dengan gereja kita, bukan. Tapi itu kan juga untuk pertumbuhan rohani kita ya, supaya otot-otot rohani kita itu kuat, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bisa saja mungkin kita sudah sekian lama menjadi orang percaya, tapi ternyata kita belum sungguh-sungguh mengenal Dia gitu ya. Dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita punya kerinduan kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Allah Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga kita selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hal yang tidak bisa kita abaikan adalah membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saya secara pribadi, saya selalu, kalau saya melayani orang yang mungkin sakit gitu ya, memang betul kesembuhan itu dibutuhkan. Tetapi jangan lupa bahwa kepastian keselamatan itu yang paling utama. Itu sebabnya saya selalu membimbing orang untuk mengundang Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kesembuhan dari penyakit itu bonus. Tapi yang paling penting adalah kesembuhan secara rohani, karena itu berbicara tentang kekekalan. Wah, luar Gitu. biasa Ibu Pendeta. Wah, kita belajar banyak sekali hari ini ya, bagaimana bahwa manusia kita ini nomor 2 seperti itu, tapi yang terpenting adalah kerohanian kita. Dan bagaimana kalau kita mau memulai, itu seperti tadi Bu Pendeta sampaikan ya, bahwa kita memulailah dengan membaca firman Tuhan, memulailah hari dengan berdoa ya, saat teduh seperti itu Iya, ya Bu betul, Pendeta. iya. Dan juga memiliki komunitas, tentunya komunitas yang sehat di dalam Tuhan, komunitas rohani seperti yang biasanya ada di gereja masing-masing Bu Pendeta ya. Iya, betul. Baik, nah Ibu Pendeta, apakah seseorang yang menaruh harapan dan kekuatannya untuk mengenal Allah dengan benar itu dapat terlihat dalam kehidupan sehari-harinya? Iya, akan bisa tampak gitu ya. Kita bisa lihat waktu dia mengalami pergumulan persoalan, dia tidak menjadi orang yang panikan. Ada orang kan, aduh gimana. Iya. Tapi kalau dia kenal betul siapa Tuhan dia, siapa Tuhannya, maka dia tidak akan panikan. Dia tidak akan menempuh jalan yang keliru, tapi dia akan tetap menempuh jalan yang benar, seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi tetap tenang Tetap menghadapi tenang, iya. segala badai kehidupan ya Ibu Iya, Pendeta. betul. Luar biasa. Nah Ibu Pendeta, kita sudah berada di akhir dari program kita hari ini. Dan boleh Ibu Pendeta mungkin berikan kesimpulan atau closing statement mengenai firman Tuhan kita hari ini. Silakan Ibu Pendeta. Iya, sebagai kesimpulan, kekuatan mengenal Allah yang benar sangat penting dalam menghadapi setiap keadaan apapun dalam hidup kita, agar kita tidak kehilangan arah. Karena pengenalan yang benar akan Allah yang kita sembah itu akan menentukan keputusan-keputusan yang kita akan lakukan dalam hidup kita, apapun keadaannya. Karena kesalahan terbesar yang sering kita lakukan oleh karena kita menganggap, kita merasa bahwa kita ini pintar, kita ini pandai, kita ini kuat, kita punya segala sesuatu, saya ini kaya. Dan sadarilah itu adalah kesalahan yang bisa membuat kita menjadi musuh Allah, membuat kita terpisah dari Allah dan tidak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya seperti pembacaan kita tadi, kita harus bermegah. Karena apa? Kita mengenal siapa Allah kita. Dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam persoalan masalah apapun juga, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Karena kita mengenal siapa Allah kita dengan benar. Tetaplah setia untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selalu berdoa, selalu naikkan ucapan syukur dalam ibadah kita, dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Allah akan terus membimbing, menolong, menyertai, dan memeliharakan kita. Amin. Baik Ibu Pendeta Sherlyn Sakati, Ibu boleh menutup kita dalam doa penutup Ibu? Baik, mari kita berdoa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Tuhan menyempurnakan sharing firman-Mu yang kami sudah sama-sama dengarkan pada sore hari ini. Biarlah setiap kami yang menyaksikan acara ini selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau, mempercayai Engkau Allah satu-satunya penolong dalam hidup kami, juru selamat dalam hidup kami, sehingga ketika kami dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah apapun juga, kami tidak akan lari kepada dunia, kami tidak lari kepada manusia atau kekuatan kami, tapi kami datang kepada Engkau Tuhan, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau Allah yang bertanggung jawab mutlak atas hidup kami, dan Engkau Allah yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai
akan memampukan kami, sehingga kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Engkau, dan segala sesuatunya Tuhan kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun mereka berada, dalam seluruh aktivitas tugas dan kegiatan mereka, tangan Tuhan senantiasa menopang, menolong, menyertai dan memberkati. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Biar kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai kami sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Pendeta Sherlyn Sakati, STHMA dari GBI FOCC Palu. Terima kasih Ibu Sama-sama. Pendeta. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Mimbar Agama Kristen hari ini. Dan akhirnya saya Tisa masih undur diri. Semoga program ini menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.